Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar biologi? Bersama dengan Kak Abu. Hari ini kita akan membahas tentang soal-soal biologi sel yang kedua ya. Karena yang biologi sel pertama 1 sampai nomor 15 sudah kita bahas sebelumnya. Jadi pada saat ini kita akan membahas soal-soal tentang biologi sel yang kedua. Baik, kita langsung saja teman-teman untuk melihat soal nomor 1. Baik teman-teman, kita lihat di soal nomor 1. Berikut yang bukan merupakan ciri organisme prokariotik. Kita lihat pilihannya ya teman-teman ya. A. Memiliki nukleoid, B. Organel bermembran, C. DNA sirkuler, D. Memiliki plasmid, E. Tidak memiliki membran inti. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kata kunci pada soal tersebut adalah organisme prokariotik nih teman-teman. Nah, kita ingat kembali teman-teman bahwa ciri dari organisme prokariotik itu adalah tanpa membran inti. Jadi yang pertama nih teman-teman nih, prokariotik itu dia tanpa membran inti. Jadi kalau dia tanpa membran inti teman-teman, intinya itu disebut dengan nukleoid. Jadi sehingga inti disebut nukleoid. Jadi prokariot ini adalah organisme yang tetap memiliki inti ya, teman-teman ya. Inti itu adalah DNA. Karena intinya atau DNA-nya tidak dilindungi oleh membran inti, maka intinya disebut dengan nukleoid. Nah, teman-teman bisa lihat nih gambarnya nih teman-teman nih. Pada soal nomor 1 ini adalah gambar dari contoh organisme prokariotik, yaitu bakteri teman-teman. Jadi kalau kita lihat, di sini ciri yang pertama tanpa membran inti sehingga inti disebut dengan nukleoid. Kemudian berikutnya adalah ciri yang kedua. Selain dia memiliki nukleoid, nukleoid itu berarti inti atau DNA ya teman-teman ya. DNA yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Nah, selain ada nukleoid di sini teman-teman pada gambar ya. Bakteri atau si prokariotik ini dia juga memiliki plasmid nih teman-teman. Jadi ada nukleoid, ada plasmid. Cuma bedanya apa nih teman-teman ya? Kalau nukleoid ini adalah DNA sirkuler yang berkaitan dengan pewarisan sifat. Jadi mengenai informasi genetik pada organisme prokariot itu adanya pada nukleoid. Kemudian plasmid, plasmid ini adalah DNA sirkuler juga, cuma non kromosom teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini nih teman-teman, ini sama-sama DNA sirkuler nih. Ini dia DNA sirkuler non kromosom. Kemudian kalau nukleoid ini adalah DNA sirkuler kromosomnya ya, atau kaitannya dengan informasi genetik. Berarti kalau kita perhatikan pada pilihan jawabannya, berikut yang bukan merupakan ciri organisme prokariotik. Nah, kalau prokariotik cirinya berarti dia memiliki nukleoid. Berarti yang A benar ya, teman-teman ya. Kemudian tadi DNA-nya sirkuler ya, karena nukleoid itu adalah DNA sirkuler yang tidak dilindungi oleh membran inti pada organisme prokariotik. Kemudian memiliki plasmid. Jadi selain ada nukleoid, DNA sirkuler kromosom, ada plasmid yaitu DNA sirkuler non-kromosom. Kemudian tidak memiliki membran inti atau tanpa membran inti. Jadi pilihan A, C, D, E itu betul. Nah, di sini kita lihat lagi nomor 1, ternyata dia mintanya yang bukan ya. Nah, yang bukan ciri dari
prokariotik. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu organel bermembran. Nah, untuk prokariotik, organelnya itu dia berupa organel tanpa membran. Kalau di sini ada namanya ribosom ya teman-teman ya. Nah, ini ada ribosom nih teman-teman nih. Jadi ribosom ini adalah organel yang terdapat pada organisme prokariotik yang fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Baik teman-teman, jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri sel hewan adalah. Pilihannya kita lihat ya teman-teman ya. Memiliki membran sel, memiliki mitokondria, inti sel bermembran, yang D memiliki dinding sel, E organel bermembran. Nah teman-teman lihat di sini ada informasi pada soal. Nah, informasi pada soal di sini ada sel hewan ya, teman-teman ya. Nah, di sini sel hewan. Kita lihat ciri-ciri dari sel hewan nih, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan, maka pada layar itu ada gambar sel hewan ya, teman-teman. Yang pilihan yang pertama memiliki membran sel. Jadi semua sel nih teman-teman, itu pasti memiliki membran sel. Jadi sel hewan itu memiliki membran sel. Kita tulis yang pertama, membran sel. Dimiliki atau terdapat ya teman-teman ya. Dimiliki atau terdapat pada semua sel. Oleh semua sel. Jadi sel hewan, sel tumbuhan itu pasti memiliki membran sel. Kemudian berikutnya memiliki mitokondria. Jadi di sini organel mitokondria yang fungsinya adalah untuk respirasi sel, penghasil energi, ini dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Jadi mitokondria terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Itu ya teman-teman ya. Jadi di nomor 2 ini fokus kita teman-teman adalah membandingkan antara sel tumbuhan dengan sel hewan ya teman-teman. Jadi kalau membran sel ini dimiliki oleh semua sel, kita ambil contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan gitu. Jadi terdapat pada sel hewan dan juga pada tumbuhan ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya inti sel bermembran. Jadi sel hewan ini masuk ke dalam kelompok sel eukariotik. Jadi kalau kita tuliskan di sini dia masuk ke dalam sel eukariotik, termasuk sel eukariot. Jadi yang termasuk sel eukariotik itu adalah sel hewan dan juga sel tumbuhan gitu ya. Nah, sel eukariotik ini maksudnya apa nih? Dia memiliki membran inti ya teman-teman ya. Yaitu memiliki membran inti. Kemudian berikutnya memiliki dinding sel. Nah, kalau dinding sel teman-teman hanya ditemukan pada tumbuhan ya teman-teman ya. Jadi dinding selnya itu berupa selulosa. Jadi kita tuliskan di sini dinding sel ini hanya dimiliki oleh tumbuhan nih. Terdapat pada tumbuhan.
Nah, dinding sel tumbuhan itu apa? Susunannya dia berupa selulosa. Sedangkan pada sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, kemudian berarti kalau kita perhatikan nih teman-teman, berikut yang bukan merupakan ciri-ciri sel hewan. Kita lihat dulu ya pilihan jawabannya teman-teman ya. Dari ciri-ciri yang sudah kita bahas tadi teman-teman, memiliki membran sel, sel hewan ada ya teman-teman ya. Jadi membran sel ini dimiliki oleh semua sel. Ada di sel hewan, di sel tumbuhan, gitu kan. Kemudian memiliki mitokondria. Nah, mitokondria ditemukan pada sel hewan, pada sel tumbuhan. Betul juga ya teman-teman ya. Inti sel bermembran. Sel hewan termasuk ke dalam kelompok sel eukariotik yang memiliki membran inti ya teman-teman ya. Sehingga intinya disebut dengan nukleus. Berarti betul juga nih teman-teman. Kemudian memiliki dinding sel. Dinding sel kalau kita bandingkan antara sel hewan dengan tumbuhan, maka dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan yang tersusun dari selulosa. Berarti ini bukan ciri dari sel hewan. Sehingga kalau kita lihat pada soal yang diminta adalah yang bukan ciri sel hewan. Maka pilihan jawabannya pasti D ya teman-teman ya. Untuk E, organel bermembran. Organel bermembran ini betul nih teman-teman. Kalau kita lihat contohnya di situ ada mitokondria. Nah, mitokondria itu kan dia organel yang memiliki membran, yaitu tersusun dari 2 membran dia teman-teman. Jadi kalau kita tuliskan di sini ada mitokondria. Nah, mitokondria ini dia memiliki 2 membran. Baik teman-teman, sehingga kalau kita lihat soalnya teman-teman, maka nomor 2 yang bukan ciri sel hewan adalah D, memiliki dinding sel. Karena dinding sel itu ciri dari sel tumbuhan. Baik teman-teman, kita lanjut soal nomor 3. Yang pertama, DNA berada dalam nukleolus. Yang kedua, tidak memiliki banyak organel. Yang ketiga, inti bermembran. 4, inti tidak bermembran. Dari 4 ciri di atas, ciri khas sel prokariotik ditandai oleh nomor. Nah, tadi kita udah singgung ya teman-teman ya, di soal nomor 1 mengenai ciri dari prokariotik. Maka kalau kita perhatikan di sini informasi soalnya adalah mengenai ciri dari prokariotik nih, teman-teman nih. Kita lihat pilihan atau ciri-ciri yang sudah disediakan oleh soal. DNA berada dalam nukleolus. Nah, kalau kita perhatikan untuk prokariotik, DNA-nya bagaimana nih, teman-teman? Jadi inti tanpa membran inti. Jadi intinya tidak dilindungi oleh membran inti. Jadi inti tidak memiliki membran inti. Kalau inti tidak dilindungi oleh membran inti, maka kesimpulannya apa teman-teman? Berarti DNA-nya bercampur dengan sitoplasmanya gitu ya kan? Sehingga inti disebut nukleoid gitu. Jadi kalau kita perhatikan di nomor 1, DNA berada dalam nukleolus itu sudah pasti salah ya teman-teman ya. Nukleolus itu kan anak inti. Nah, ini terdapat pada sel eukariotik gitu ya. Jadi ini udah pasti salah ya teman-teman ya. Nomor 1 ini salah. Kemudian yang kedua, tidak memiliki banyak organel. Jadi kalau kita lihat pada prokariotik ini, organelnya itu sedikit. Organel yaitu ribosom yang fungsinya untuk sintesis protein.
Jadi tidak memiliki banyak organel. Nah, ini bisa betul nih teman-teman ya. Tidak banyak organelnya dia. Ini betul berarti ini teman-teman. Inti bermembran. Kalau kita perhatikan tadi cirinya gimana teman-teman? Prokariotik itu inti tanpa membran inti. Nah, berarti ini salah ya teman-teman ya. Kalau inti bermembran ini ditemukan pada sel eukariotik. Kemudian yang keempat, inti tidak bermembran. Ini betul ya teman-teman ya. Berarti bisa kita dapatkan jawaban yang tepat, pasti ciri dari prokariotik adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang B.